Warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam taklim marifat. Jumpa lagi di channel kami, yaitu video yang membahas kajian tasawuf ilmiah yang diurai secara eksak ilmu pasti. Kali ini adalah edisi yang kelima, judulnya adalah wasilah. Kenapa kita bahas wasilah? Karena ini adalah faktor penting di mana kita di akhir zaman banyak orang yang tidak memakai ini, bahkan melupakan ini, bahkan ini dianggap mitos atau tidak benar-benar ada. Banyak orang beranggapan, ngapain bertuhan kok beragama kok pakai wasilah? Kita kan mesti bisa langsung, dia kan dekat, dia kan mudah, ngapain dipersulit? Ngapain cara yang susah kalau Tuhan itu menurut sangka hambanya? Nah, ini dia. Kalau orang tahu ceritanya tapi nggak bisa membuktikan, hanya mentok di kebenaran versinya sendiri. Kalau diilmiahkan nggak bisa berkutik. Nah, coba kita urai. Jika Allah ada di gelombang mutlak, sedang kita ada di gelombang relatif, maka pasti ada adaptasi di sini. Semisal ini adalah matahari, dan ini adalah kita, mana mungkin matahari bisa berhampiran dengan kita? Yang ada cuma kita akan hangus terbakar. Kita pun nggak bisa melihat matahari. Yang kita lihat hanyalah sinarnya matahari. Yang sampai pada kita pun bukan matahari, tapi sinarnya matahari. Yang sinar matahari itu ada terbit dari mataharinya. Umur matahari dan umur cahayanya itu sama. Dan matahari dan sinarnya tidak pernah berlepas atau senantiasa berkekalan antara matahari dan sinarnya. Sinar matahari adalah fi'il sifat atau sifat yang mewakili mataharinya. Sehingga kalau kita tunjuk matahari, sebenarnya itu kita menunjuk sinarnya matahari. Karena mata kita nggak mungkin sampai pada matahari, penunjuk kita pun tidak mungkin sampai pada matahari. Maka jarak kita dengan matahari adalah sepanjang sinarnya matahari. Demikian pula dengan Allah Ta'ala. Kita berhubungan dengan Allah Ta'ala nggak mungkin dengan cara langsung atau dengan cara manual, nggak mungkin. Maka silakan cek di semua agama Allah selalu menurunkan Rasul. Karena nggak mungkin Allah mendatangi alamnya manusia, pasti lenyap manusianya, habis semua. Dia mutlak, ini relatif. Maka rumus matematika adalah saling kontradiktif atau bertolak belakang. Nah, inilah yang disebut wasilah. Adanya tali penghantar, tali penghubung antara Allah yang maha tinggi, maha mutlak, maha metafisik, maha gaib, maha tak terhingga, sedangkan kita di alam yang relatif terbatas antara 0 sampai 100% kesadaran. Nama gelombangnya nama gelombang akal. Nah, di atas ini namanya ilmu ruh. Maka berarti wasilah itu terbentang di gelombang ruh dan bukan di gelombang akal. Dibawanya oleh rohani yang mencapai arwahul muqaddasah atau arwah yang sucikan, yang kamil mukamil dan khalis mukhlisin. Ada manusia yang dipakai Allah untuk bertajalli di alamnya manusia, yang disebut dengan Rasul. Di dalam At-Taubah 128 menyampaikan, ada seorang utusan di antara kamu dari kaummu sendiri yang sangat berharap keimanan dan keselamatanmu, yang sangat berat dirasakan baginya untuk memperjuangkanmu. Nah, di setiap zaman akan seperti itu. Hanya saja grafiknya zaman sebelum Islam, agama selalu memperbaiki. Begitu Islam sempurna dia momentum, maka selanjutnya adalah dia waris dan tidak lagi disebut sebagai Rasul atau Nabi, tapi sebagai ulama yang waris. Nah, tetapi prinsipnya dari sebuah agama selalu ada baiat kepada umatnya. Nah, jika kita di sini maka mesti mencari orang yang mewarisi gelombang Allah yang ada diwariskan lewat Nabi Muhammad yang turun kepada estafet yang sama menyambung kepada seluruh rohaniyah ahli waris yang itu termasuk juga ada di zaman kita sendiri. Kita mesti baiatkan dia. Kenapa? Metodologi agama selalu lewat satu baiat, kemudian dua adalah teknik meditasi,
tiga adalah teknik untuk khalwat atau suluk, dan yang keempat adalah mengemban visi misi ketuhanan. Yang ini ada di dalam ilmu tarekatullah. Maka berarti yang mewarisi gelombang Rasul di akhir zaman ini atau di zaman kita sendiri yang terpaut 1500 tahun yang lalu dengan Nabi Muhammad ada pada al-ulama yang mewarisi dada Rasulullah, yang ada di baliknya ilmu tarekatullah. Karena ternyata metodologi agama yang dari dulu sampai sekarang tetap sama, yaitu lewat baiat. Kalau Nasrani menyebutnya baptis, kalau Hindu Buddha namanya inisiasi. Kenapa? Ada adaptasi dalam cahaya. Nah, ini dia. Kalau Hindu menyebutnya Atman, kalau Buddha menyebutnya Buddha, kalau Nasrani menyebutnya Roh Kudus, kalau Islam menyebutnya Rasulullah atau Nur Muhammad, atau di akhir zaman disebut dengan Al-Mursyid. Maka tali Allah itu ibaratnya matahari sampai kepada manusia lewat cahayanya. Demikian juga Allah Ta'ala menghampiri manusia mesti lewat cahayanya. Dan cahaya ada membawa, yaitu Rasul atau al-ulama yang waris. Yang ini adalah manusia yang rohaninya sebagai wadah daripada arwahul muqaddasah yang membawa gelombang mutlak yang turun dari Allah Ta'ala dibawa oleh orang ini. Maka jika dia dan dia ini ada sambungan, satu ujungnya ada padaku, satu ujungnya ada pada kekasihku, yang situ talinya ibarat kabel ada strumnya, maka kita nggak sulit lagi ke sini karena jalan tak terhingga. Maka nggak mungkin kita menuju yang tak terhingga dengan cara manual. Jika strumnya ada yang di sini, kenapa harus jauh-jauh ke sini? Kalau misalkan untuk menyalakan kipas angin, menyalakan lampu, maka untuk sholat, zikir, doa atau beribadah sambungan saja dengan gelombang yang di sini. Karena di sini gelombangnya tersambung dengan gelombang Allah Ta'ala. Itulah disebut dengan teknologi, atau bahasa Arabnya adalah thoriqah, yaitu metodologi, sama persis dengan teknik sambung menyambung yang ada pada pemakaian HP atau handphone. Yang penting kita mesti tahu caranya, tahu gelombangnya dulu, itu pasti. Barulah kemudian kita dibaiat, yaitu untuk penanaman nur iman dan nur kitab, yang ini adalah limit baterai tak terhingga. Karena kita akan menuju Allah yang maha, caranya adalah tak terhingga. Nah, kemudian kita mesti ketemu ini saluran gelombangnya, yaitu ada pada Allah dan nurnya ada di baliknya ini. Tapi ini bukan Allah, laisa kamitslihi syai'un, ya. Tapi Allah dan nurnya ada di baliknya orang ini. Pelan-pelan ya. Jika orang ini ada di limit akal antara 0 sampai 100 yang kita tangkap, ya, dia adalah manusia yang berakal dan berjasmani, maka rohani adalah di sini dia sampai ke atas. Maka orang ini yang disebut dengan guru rohani, artinya guru yang ada di alam kerohanian yang turun di sisi Allah Ta'ala. Maka untuk menuju Allah yang maha rohani, kita mesti berserta dengan guru rohani. Nah, itulah disebut dengan sang pembawa silah atau sang pembawa channel, yang di situ jika kita tersambung dengan gelombang yang sama antara sini dan sini, maka otomatis detik yang sama pasti akan ketemu dengan ujung yang sama, itu Allah Ta'ala yang maha mutlak. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan ada gambaran terang tentang metodologi agama. Salam damai, salam persaudaraan, salam takrim marifat. Ilahi anta maksudi wa anta kamal lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.